Pada tahun 2053, setelah perang terakhir, tingkat kejahatan melonjak lebih dari 800%, memberikan tekanan luar biasa pada sistem penjara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyusun program rehabilitasi kotak besi, sebuah metode yang sebelumnya mungkin dianggap tidak manusiawi. Program ini memaksa narapidana untuk memilih salah satu dari dua pilihan, secara sukarela menerima kematian seketika, atau menjalani sisa hukumannya di dalam sebuah kotak. Makanan dan air akan diberikan kepada mereka, tetapi sepenuhnya bergantung pada belas kasihan warga negara yang patuh hukum, yang telah mereka khianati. Siapapun yang mencoba melarikan diri, akan segera dieliminasi. Di dalam salah satu kotak ini, seorang wanita Prancis sedang berjuang untuk bertahan hidup dengan banyak luka. Dia dihukum 4 tahun, dan masih ada lebih dari 2 tahun untuk ditanggung. Botolnya kehabisan air, dan ketika dia memeriksa celah pintu, alih-alih makanan, dia menemukan sebilah pisau cukur. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia menyerah dan menggunakan pisau cukur itu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di sebuah pulau berbatu di Australia, banyak kotak seperti itu berserakan di dekat pantai. Suatu hari, dua anak sedang bermain dan melemparkan bola karet ke salah satu kotak, membangunkan wanita di dalamnya. Saya, narapidana nomor 13, terbangun dan menemukan tangan, serta kaki saya terikat, jadi saya menggunakan gigi untuk mengunyah tali, sampai saya membebaskan diri. Hukuman saya adalah 7 tahun, dan hari ini adalah hari pertama. Tiba-tiba, lampu di dinding berbunyi bip dan celah kecil terbuka. Saya melihat keluar dan melihat dua anak menjauh. Hanya sedetik kemudian, lampu berbunyi bip lagi, dan celah itu menutup dengan suara keras. Saat saya berteriak meminta kebebasan, layar di kotak menyala, dan video menjelaskan aturannya. Ini berakhir dengan menyatakan bahwa saya berada di tempat yang saya pilih sendiri. Saya benar-benar hancur, memukul-mukul dinding, dan bersumpah bahwa saya tidak bersalah. Saya menangis dan berteriak sampai kelelahan dan tertidur. Beberapa saat kemudian, celah itu terbuka lagi, dan saya dengan cepat mengulurkan botol saya untuk meminta makanan, tetapi tidak ada apa-apa. Setelah itu, saya mulai memeriksa setiap sentimeter kotak, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap kali saya menyentuh suatu titik terlalu lama, saya akan terkena sengatan listrik ringan. Ini tidak menghentikan saya. Saya terus mencari sampai tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Berjam-jam berlalu, saya mulai kesulitan menghadapi pikiran saya sendiri-sendirian, dan hanya menggaruk-garuk dinding kotak dengan kuku saya sebagai satu-satunya bentuk hiburan. Sementara itu, di kotak lain, seorang narapidana lain terbangun. Hukumannya adalah 2 tahun. Dan dia masih memiliki lebih dari 500 hari lagi. Kadang-kadang, dia mendengar suara bertanya apakah dia masih hidup. Suatu malam, dia mencoba mengutak-atik panel kontrol lampu, dan tindakan itu segera terdeteksi oleh kamera di dalam kotak. Alarm berbunyi, dan sebuah suara mengumumkan bahwa eksekusi akan segera dilakukan sebelum palang logam di langit-langit mulai turun. Narapidana wanita itu berteriak panik dan memanggil bantuan melalui celah yang terbuka, tetapi sia-sia. Dia tergeletak di lantai dan ngeri melihat palang logam mendekat, hanya untuk berhenti tepat di atas wajahnya. Layar dan suara hitungan mundur mulai terdistorsi, dan wanita itu tersenyum, berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Sayangnya, gangguan itu berlalu dan palang logam terus turun, menghancurkannya hingga tewas. Keesokan paginya, saya terus memeriksa setiap sudut kotak, tetapi masih tidak menemukan apapun yang berguna. Ketika mulai hujan, saya meletakkan botol saya di dekat celah yang terbuka untuk menampung air, dan akhirnya, saya bisa minum seteguk. Beberapa saat kemudian, saya terbangun dari tidur singkat saya ketika mendengar suara. Seorang gadis kecil berada tepat di celah, bertanya tentang hukuman saya. Dan ketika dia mendengar bahwa saya dihukum 7 tahun, dia menyimpulkan bahwa saya pasti seorang tahanan politik. Gadis itu mengisi botol saya dengan air, dan memberi saya sekantong kecil makanan berbentuk pil yang langsung saya lahap. Setelah itu, gadis itu mengingatkan saya bahwa warga negara akan memutuskan masa depan setiap narapidana, dan mengabaikan saya ketika saya mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Waktu terus berlalu, dan saya merasa semangat saya perlahan hancur. Saya tidak bisa lagi menanggung isolasi ini, jadi saya meraih tali, dan mulai mengakhiri hidup saya sendiri. Dalam beberapa detik saya tidak bisa bernapas, tetapi saat saya akan mati, tangan saya melepaskan tali. Setelah itu, saya benar-benar hancur, menyadari bahwa saya bahkan tidak bisa mengendalikan kematian saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya masih hidup dan terjebak di dalam kotak. Saya diberi biji dalam selembar koran, jadi saya menjatuhkannya ke mangkuk dan menjaga koran di dekat celah untuk mendapatkan sedikit cahaya. Sayangnya,
artikel-artikel itu ditulis dalam bahasa yang tidak bisa saya baca. Saya menangis karena merasa disiksa. Beberapa saat kemudian, saya menjulurkan tangan melalui celah dan meraba-raba, sampai saya menemukan bola karet. Sekarang saya punya sesuatu untuk menghabiskan waktu. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang membosankan. Saya tidur, bermain dengan bola, dan ketika panel kontrol membuka celah, saya melihat pemandangan di luar untuk menikmati sedikit sinar matahari. Tak lama kemudian, luka muncul di tubuh saya dan semakin parah. Sementara itu, di kotak lain, seorang pria sedang menjalani hukuman 5 tahun. Pria itu sudah berada di sana selama 1000 hari, jadi sekarang dia tidak lebih dari cangkang kosong, hanya mengulang-ulang kalimat. Saya berada di tempat yang saya pilih. Suatu sore, sebuah drone mengangkat kotak saya dan menjatuhkannya ke hutan, tempat puluhan narapidana ditahan. Gadis remaja itu kembali dan bertanya, apa yang sedang saya lakukan? Saya menjawab bahwa saya sedang direhabilitasi. Setelah itu, gadis itu berbagi bahwa dia sedang membaca Shakespeare, seorang penulis yang sudah lama dilarang. Saya tidak tahu nama itu, tetapi menjelaskan bahwa saya tahu cara membaca. Hanya saja saya tidak diizinkan melakukannya di kotak ini. Setelah menunjukkan bahwa tidak ada rehabilitasi tanpa buku, gadis remaja itu meraih tangan saya dan mengutip baris dari drama Romeo dan Juliet. Saya merasa itu indah dan berharap suatu hari bisa membacanya. Oleh karena itu, gadis remaja itu mencoba meminjamkan saya buku. Namun, saya menolak karena tidak ingin mendapat masalah. Gadis remaja itu memberi saya sedikit makanan dan berjanji akan kembali untuk membacakan untuk saya. Setelah gadis remaja itu pergi, saya terus memikirkan sentuhan dan bibirnya, sampai-sampai saya melakukan hal-hal cabul sementara kamera merekam semuanya. 1 tahun setelah saya di penjara, saya sedang makan biji dari kantong dan menemukan sebuah buku kecil tersembunyi di dalamnya. Saya berbaring, membelakangi kamera sebelum membukanya, dan senang menyadari bahwa itu adalah Romeo dan Juliet. Membaca kutipan puitis itu memberi saya sedikit harapan. Kali berikutnya saya diberi air bersih, saya mandi, dan dengan hati-hati membersihkan luka saya untuk menghindari infeksi. Menyentuh luka itu sangat menyakitkan, tetapi saya berusaha menahannya. Lalu saya membuang air kotor itu keluar. Kamera merekam adegan ini dan mengklasifikasikannya sebagai pemborosan air, jadi kotak saya dikembalikan ke pantai. Akhirnya, gadis remaja itu datang berkunjung lagi dan bertanya-tanya apa yang saya lakukan sehingga dipindahkan. Alih-alih menjawab, saya bertanya kepadanya, bagaimana dia memutuskan siapa yang diberi makan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya berjalan-jalan dan berbicara dengan narapidana sebanyak mungkin. Hari ini, tampaknya akan ada badai, jadi dia harus pulang lebih awal. Saya juga menanyakan usianya dan mengetahui bahwa gadis remaja itu baru berusia 16 tahun, yang membuat saya harus mengakui bahwa dia mengingatkan saya pada adik perempuan saya yang sudah meninggal. Beberapa minggu terus berlalu, dan saya baik-baik saja hanya karena buku kecil itu. Saya menyembunyikannya di celah di kotak dan dengan hati-hati mengeluarkannya setiap kali saya ingin membaca kutipan, selalu memastikan untuk membelakangi kamera. Terkadang saya sangat ingin membaca, sehingga saya harus mengandalkan cahaya bulan, meskipun tidak secerah matahari. Suatu hari, drone memindahkan kotak itu lagi dan saya melihatnya terbang di atas lautan. Ketika mendarat, seseorang muncul di celah, sedang makan apel hanya untuk menggoda saya. Saya menangis meminta setidaknya sepotong dan memohon belas kasihan, tetapi pria bernama Apple itu hanya mengatakan bahwa dia tidak akan mengasihani hewan-hewan apapun di kotak-kotak ini. Jika dia yang berkuasa, semua narapidana akan dieksekusi tanpa kesempatan untuk rehabilitasi. Setelah perdebatan singkat, Apple mengatakan bahwa dia bersedia bertukar. Saya akan mendapatkan sebuah apel jika saya membiarkannya melakukan hal-hal cabul kepada saya. Saya sangat putus asa karena lapar sehingga saya setuju, jadi saya membungkuk menunjukkan pantat saya ke celah. Saat Apple menyalahgunakan saya, drone patroli menangkap basah dan menembak. Pria itu terbunuh seketika dan peluru nyasar masuk ke dalam kotak, melukai kaki saya. Meskipun kesakitan luar biasa, saya menjangkau keluar dan meraih apel itu, lalu mulai melahapnya. Sayangnya, saya menemukan bahwa apel itu penuh dengan belatung dan akhirnya muntah. Malam itu, saya dibangunkan oleh alarm. Sebuah suara menjelaskan bahwa pertukaran makanan melanggar aturan, jadi ini adalah hukumannya. Saya harus melewati 7 hari tanpa tidur. Ini adalah satu-satunya peringatan yang saya terima. Jika saya melanggar aturan lagi, saya akan dibunuh. Sebuah cahaya yang menyilaukan dinyalakan di dalam kotak dan alarm terus berbunyi. Jadi, selama 7 hari berikutnya, saya tidak bisa tidur.
Saya mencoba menutupi mata dan telinga saya dengan pakaian, tetapi sia-sia. Saya hanya bisa berteriak putus asa saat merasakan pikiran saya jatuh ke dalam lingkaran kegilaan. Terkadang alarm berhenti dan saya mencoba tidur, tetapi begitu saya menutup mata, alarm mulai berbunyi lagi. Selama seminggu tanpa tidur, saya genap 2 tahun berada di dalam kotak. Beberapa saat kemudian, saya menyadari ada orang-orang yang hidup bahagia di luar kotak. Suara itu tiba-tiba mengumumkan bahwa saya telah menjalani hukuman yang tidak adil. Jadi warga negara setuju untuk memberi saya kebebasan. Wajah seorang wanita cantik muncul di celah dan entah bagaimana bisa masuk ke dalam. Saya merasa dia terlihat akrab, tetapi tidak mengenalinya. Wanita itu duduk di kursi panjang sambil mengutak-atik secangkir teh, menjelaskan bahwa semuanya hanyalah ilusi, dan saya tidak akan dibebaskan. Kenyataannya, wanita cantik ini adalah wujud saya sebelum ditangkap. Wanita itu menjelaskan tentang perjalanan mental yang bisa dialami otak manusia dan tertawa histeris, sementara saya menangis kesakitan. Ketika suara di kotak akhirnya mengumumkan bahwa hukuman telah berakhir, saya akhirnya bisa tidur, dan ilusi itu menghilang, tetapi itu meninggalkan saya dengan bekas luka psikologis. Beberapa malam kemudian, saya melihat kembang api di langit. Suara di kotak menjelaskan bahwa itu adalah tahun baru, dan untuk merayakannya, warga negara telah memutuskan untuk mengampuni semua narapidana di kotak, kecuali mereka yang dihukum karena alasan politik. Ini berarti, saya tidak bisa pergi. Malam itu, saya menemukan bahwa gigi saya mulai rontok. Suatu pagi, wanita tua itu muncul di luar kotak saya dan mengetuk dinding dengan pisau cukur berkarat sebelum berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia telah berada di dalam kotak selama 15 tahun dan pengalaman itu telah membentuk siapa dia hari ini. Wanita tua itu memberi saya pisau cukur itu sebelum mengatakan bahwa dia membenci orang yang telah dia menjadi. Saya menatap pisau cukur di kulit saya, tetapi tidak berani menggunakannya. Akhirnya, penggemar Shakespeare itu datang lagi, dan butuh beberapa detik bagi saya untuk menyadari bahwa gadis itu nyata. Setelah mengisi botol saya dengan air, gadis remaja itu menyentuh tangan saya dan mengutip buku itu. Kali ini saya bisa menyelesaikan kalimat yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, perut saya membesar secara tidak normal. Ternyata saya hamil setelah pertemuan dengan Apple. Kali berikutnya gadis remaja itu datang, dia memberitahu saya bahwa orang-orangnya ingin menyelamatkan saya dan membiarkan saya menjalani sisa hukuman saya dalam perawatan mereka. Kata-kata gadis itu memicu alarm dan celah itu menutup dengan suara keras sementara dia lari. Saya hanya bisa berteriak kesakitan karena kehilangan kesempatan saya. Beberapa minggu kemudian, seorang pria baru muncul di celah. Dia menyadari bahwa saya hamil dan saya masih memiliki 4 tahun lagi. Dia bertanya-tanya apakah saya mengenali belas kasihan dan menunjuk ke sebuah kotak yang terbakar. Dia berpikir bahwa kematian cepat adalah semua yang harus saya mohon, tetapi saya menolak tawarannya. Kemudian, saya melihat sedikit air menetes dari langit-langit dan meraih untuk melepaskan sekrup yang longgar. Saya menggunakannya untuk mengikir kuku saya sebelum menjatuhkannya. Setelah itu, saya mengikis lubang yang dibuat oleh sekrup, berharap membuatnya lebih besar. Beberapa bulan kemudian, saya mulai merasakan kontraksi. Saya berlutut dan mengejan kesakitan sampai bayi lahir. Saya memeluk erat bayi itu sambil menggigit tali pusarnya. Pada saat itu, alarm berbunyi dan suara dari kotak memberitahu bahwa saya telah melanggar aturan lain dengan membawa orang kedua ke dalam kotak. Oleh karena itu, pemusnahan akan dilakukan. Tiba-tiba, gas memenuhi kotak dan membuat saya tertidur. Ketika saya bangun, saya menemukan anak saya telah dibawa pergi. Saya berteriak histeris dan memohon agar anak saya dikembalikan. Setelah 4 tahun ditahan, baik badai besar maupun ombak laut yang ganas terus-menerus menghantam kotak itu. Karena lubang-lubang yang telah saya buat, air terus-menerus masuk dan merusak panel kontrol lampu. Ketika saya meraih untuk melihat apakah ada sesuatu yang berguna, sistem mengalami malfungsi karena air dan menutup celah pintu ke lengan saya. Berteriak kesakitan, saya terus menarik tangan saya keluar, tetapi tidak bisa, malah membuatnya semakin parah. Tidak lama kemudian, sistem kembali mengalami kerusakan dan celah pintu terbuka, akhirnya membebaskan saya dengan lengan yang patah. Beberapa waktu kemudian, saya melihat seekor serangga dan menginjaknya dengan kaki telanjang. Kemudian, saya mengambilnya dan memakannya, hampir saja muntah. Air masih terus masuk, jadi saya menampungnya sedikit ke dalam botol. Tetapi tidak lama kemudian kotak itu terendam. Bahkan ketika di sekeliling saya adalah air, saya masih mencoba membaca buku. Akhirnya, permukaan air naik hingga saya hampir tidak bisa berdiri tegak. Sistem mendeteksi adanya intervensi ilegal dan mengumumkan bahwa pemusnahan akan dilakukan.
Saat saya berjuang untuk tetap mengapung di permukaan air, sebuah drone muncul untuk mengangkat kotak itu. Namun, saat terbang pergi, drone itu tersambar petir dan jatuh ke tanah. Kotak itu juga jatuh, dan tidak lama kemudian, terbawa ombak. Pada pagi hari, 3 orang muda sedang bermain di tepi pantai. Mereka melihat kotak itu terdampar di pantai, diikuti oleh saya sendiri, tetapi mereka mengabaikan saya dan pulang. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi, agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.